Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi ialah ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini sangat dianjurkan dibaca saat menjelang tidur dikarenakan bisa melindungi dari gangguan setan dan sejenisnya. Selain itu, dianjurkan juga dibaca ketika menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi mempunyai keistimewaan dan keutamaan saat dibaca. Akan tetapi, ternyata ada waktu tertentu di mana membaca ayat kursi dilarang atau bahkan haram. Kemudian, bagaimana kedudukan ayat kursi di dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Dan kenapa ada waktu yang terlarang untuk membacanya? Apa balasan bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak makna tentang keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Wahai Abu Mungdir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulangi pertanyaannya kembali. Wahai Abu Mungdir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah? Ubay kemudian menjawab dengan membaca ayat kursi. Rasulullah SAW menepuk dada Ubay dan bersabda, sementara kegembiraan bersinar di wajahnya, selamat atas ilmumu, wahai Abu Mungzir. Mari kita simak bersama-sama makna dari ayat kursi yang sering kita baca. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak pernah ngantuk atau tidur. Segala yang ada di langit dan bumi adalah miliknya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapannya tanpa izinnya. Dia tahu segala sesuatu yang ada di depan dan di belakang makhluknya. Mereka tidak tahu apa-apa dari ilmunya kecuali yang dia kehendaki. Ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Memelihara keduanya, tidak memberatkannya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ada alasan mengapa ayat kursi sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat ini diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan malaikat mengiringi ayat ini saat diturunkan. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat ini diturunkan, semua berhala di bumi jatuh, malaikat pengiringnya bersujud, mahkota para pembesar jatuh, para penguasa menundukkan wajah mereka ke bumi, dan setan-setan lari ketakutan. Makna kata kursi pada ayat kursi adalah fondasi, hukum-hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat kursi juga menjadi simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini diturunkan untuk memberikan petunjuk tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Ayat kursi sungguh sangat luar biasa dan di balik keagungannya terdapat banyak keutamaan saat membacanya dan mengamalkannya. Apa saja keutamaan ayat kursi? Ayat kursi mengandung makna yang sangat mengagumkan. Oleh karenanya, banyak keutamaan yang bisa didapatkan ketika membacanya. Dijelaskan bahwa ayat kursi ini turun diiringi ribuan malaikat. Saat kita membaca ayat kursi, malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya. Keutamaan membaca ayat kursi dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi orang-orang yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan pengamanan. Dengan begitu, mereka dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin dan sebangsanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau hendak tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ayat kursi juga dikenal sebagai ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Jika kita membacanya, kita akan mendapatkan berkah dan terhindar dari segala kesulitan dan bala. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi adalah ayat yang penuh berkah. Tidak ada yang lebih mampu membuka kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama ketika setelah sholat, akan memberikan manfaat di akhirat, yaitu dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat, Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai.
Banyak sekali manfaat dan kebaikan yang bisa didapat dari membaca ayat kursi. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk membacanya, seperti saat berzikir di pagi dan sore hari, serta ketika akan tidur. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi adalah saat berzikir di pagi dan sore hari, serta ketika hendak tidur. Namun, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan tersebut. Ada 4 waktu yang terlarang untuk membaca ayat kursi. Waktu-waktu ini penting untuk diperhatikan agar tidak hanya mencari pahala saja, tetapi malah mendapatkan dosa. Larangan pertama adalah membaca ayat kursi saat rukuk dan sujud dalam sholat. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis bahwa membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud dilarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jangan asal membaca karena ayat kursi sebagai bagian dari Al-Quran tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran termasuk ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini untuk mencegah kesalahan dalam membaca yang bisa merusak atau mengubah ayat Al-Quran dan maknanya. Pendapat ini didukung oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibaca, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Kemudian larangan yang ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi. Para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika berada di toilet dan kamar mandi, karena hal itu dianggap penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi kita harus berhati-hati ketika masuk ke tempat seperti itu dan menjaga diri dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran di toilet. Kemudian larangan yang keempat adalah membaca ayat kursi saat kita sedang dalam kondisi hadas besar seperti junub, haid atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid atau nifas, kecuali hanya dalam hati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid, termasuk membaca ayat kursi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, tak hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu yang terlarang. Kita tentu tidak ingin mendapatkan dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.